Cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Arianto, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nomor induk mahasiswa 33014214040. Di sini saya akan menjelaskan terkait kiat sukses masuk perguruan tinggi. Sebelumnya, apakah semua sudah mengerti apa itu perguruan tinggi? Ngerti. Nah, perguruan tinggi merupakan suatu lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan dengan cara ilmiah. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961, Pasal 1, Bab 1 tentang ketentuan umum perguruan tinggi. Selanjutnya, adapun tujuan dari perguruan tinggi itu adalah yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup dan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, macam-macam jenis perguruan tinggi. Yang pertama, ada universitas. Yang kedua, ada institut. Yang ketiga, ada sekolah tinggi. Yang keempat, politeknik. Yang kelima, akademi. Dan yang keenam, akademi komunitas. Adapun universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dalam universitas ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sangat luas. Selanjutnya, institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat. Perbedaan antara universitas dengan institut adalah dalam institut, sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu atau lebih terbatas daripada universitas yang sangat luas. Jadi, hanya pada beberapa rumpun ilmu dan atau teknologi saja. Yang ketiga, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah tinggi lebih sempit lagi pengertiannya, yaitu hanya pada suatu rumpun ilmu pengetahuan saja. Yang keempat, politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Politeknik fokus pada pendidikan vokasi, artinya lebih pada penyiapan alumni untuk langsung menerapkannya keahliannya bisa macam-macam. Bisa keahlian di bidang teknologi, bidang ekonomi, atau lainnya. Biasanya jenjang yang ada adalah jenjang diploma.
Yang kelima, akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Akademi lebih sempit daripada sekolah tinggi ataupun politeknik, karena hanya menjalankan program pendidikan pada satu atau beberapa cabang keilmuan. Yang keenam, akademi komunitas, yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan teknologi tertentu, yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang paling sempit cakupannya, hanya vokasi, itu pun setingkat diploma 1 atau 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu. Status perguruan tinggi dibedakan menjadi 3, yaitu perguruan tinggi negeri, yang merupakan perguruan tinggi yang dikelola pemerintah. Perguruan tinggi kedinasan, yang merupakan perguruan tinggi yang dikelola atau di bawah naungan pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya biayanya ditanggung oleh yang menaungi. Perguruan tinggi swasta, yang merupakan perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum, yang berprinsip nirlaba, misalnya yayasan, dan lain-lain. Perbedaannya dengan perguruan tinggi negeri, yaitu perguruan tinggi swasta tidak didirikan oleh pemerintah atau negara. Adapun jalur-jalur yang harus dilalui untuk masuk ke PTN. Yang pertama, jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan. Dalam seleksi pada jalur ini menggunakan nilai rapot pengetahuan semester 1 sampai 5. Peserta yang diperbolehkan ikut adalah peserta yang eligible dari sekolahnya. Dengan seleksi ini peserta diperbolehkan memilih 2 pilihan prodi dan 2 pilihan PTN. Yang kedua yaitu SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dalam seleksi ini menggunakan hasil akhir skor dari UTBK. Semua peserta wajib mengikuti UTBK, dan dalam seleksi ini peserta diperbolehkan memilih 2 pilihan prodi dan 2 jenis PTN. Seleksi ini sifatnya berbayar, kecuali yang menggunakan KIPK terbebas biaya pendaftaran UTBK. Yang ketiga, seleksi mandiri. Pada jalur ini, sistem seleksinya ditentukan oleh pihak universitas. Ada yang menggunakan skor UTBK dan nilai rapot, contohnya ITB dan lain-lain. Ada yang seleksinya lewat ujian, seperti UNES, UGM, dan lain-lain. Ada yang menggunakan skor UTBK dan ujian, dan lain-lain. Dalam seleksi ini, ada yang menggunakan yang uang pangkal, ada juga yang tidak. Yang keempat yaitu SPAN PTKIN atau jalur undangan, khusus perguruan tinggi Islam negeri. Dan seleksi ini menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5, mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari sekolah, peserta didik memilih 4 jenis program studi dalam pilihannya. Selanjutnya UMPTKIN, ujian khusus pada penerimaan perguruan tinggi Islam negeri. Sistemnya hampir sama dengan UTBK, tapi harus berbayar pendaftarannya. Tetap berhak mendaftar dan memilih prodi maksimal 3 jenis PTN. Selanjutnya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik. Peserta harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari sekolah. Peserta bebas memilih 2 PTN dan masing-masing PTN 2 pilihan prodi. UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri. Peserta bebas mendaftar, jumlah pilihan sama dengan SNPN. PMDB, penelusuran minat dan prestasi, menggunakan nilai raport dan pilihannya 2 PTN dengan masing-masing pilihan prodi. Saya ulang kembali. SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik. Peserta harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari sekolah. Peserta bebas memilih 2 PTN dan masing-masing PTN 2 pilihan prodi. Selanjutnya UMPN, ujian masuk Politeknik Negeri. Peserta bebas mendaftar, jumlah pilihan sama dengan SNMPN. Selanjutnya PMDP, penelusuran minat dan prestasi, menggunakan nilai raport dan pilihannya 2 PTN dengan masing-masing pilihan prodi.
Adapun kiat sukses masuk perguruan tinggi yaitu ada 6. Yang pertama, memantapkan niat karena niat adalah bagian dari semuanya. Yang kedua, memilih jalur seleksi yang tepat. Jangan hanya gengsi saja, pilih yang sesuai dengan jurusan. Pegang prinsip tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha dan doa. Gagal, bangkit lagi. Yang ketiga, mulai mengenali minat dan kompetensi diri. Misalnya, saya pandai di bidang ini, maka saya tepatnya di bidang ini atau jurusan ini. Jangan paksa untuk masuk ke fakultas favorit, keinginan orang tua untuk masuk di pilihan itu. Tentu harus disesuaikan dengan minat dan kompetensi anak itu sendiri. Yang keempat, maksimalin nilai, terutama untuk jalur raport. Jangan lupa memperbanyak latihan-latihan soal. Misalnya saja mengumpulkan bank soal 3 atau 4 tahun yang lalu untuk belajar. Yang kelima, memahami prosedur seleksi PTN secara tepat, baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Karena kalau tidak paham prosedur, nanti akan sangat berpengaruh sekali pada keberhasilan kalian. Nah, cukup saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih.